Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya masih sehat aja. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini dan yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, lo bisa dengerin lewat Anchor, Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dan ninggalin komen, abis itu nge-DM gue, email gue. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa support lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue hari ini pengen ngomongin tentang satu topik yang sebenarnya gue udah berapa kali ngomongin ini gitu. Tapi gue ngerasa kayak ini bisa diomongin lagi sih. Ini bisa dicari lagi si topiknya gitu. Apa topik hari ini? Jadi hari ini gue pengen ngomongin tentang setiap hal ada sisi baik dan buruknya. Ini mirip sama podcast gue tentang belajar mindset dan perspektif. Ini sangat mirip sama itu karena waktu itu juga gue ngomongin tentang mindset perspektif tentang dua hal yang berbeda. Terus gue ngomongin tentang ya pokoknya perspektif lah. ada perspektif yang emang seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi gue ngasih dua perspektif yang berbeda pada saat podcast yang waktu itu juga gitu ya. Dan di hari ini gue juga pengen ngomongin tentang mirip-mirip itu tapi nggak sama persis juga. Gini, gue pengen balik lagi ke tahun 2020 dulu. Karena kita masih Januari kan, masih belum jauh-jauh banget. 2020 itu kan tahun yang menurut gue dan kebanyakan orang adalah tahun musibah. Tahun yang banyak banget hal-hal random terjadi gitu kan. Nah tapi di sisi lain mungkin hari ini pun atau beberapa hari ke belakang lu sedang mendapatkan musibah juga. Entah apapun itu, gak cuma bencana alam atau sesuatu yang tidak lu tahu tiba-tiba terjadi juga gitu. Tapi apapun itu. Dan habis itu mungkin ada beberapa dari lu yang kadang tuh pengen nanya gitu, atau sering bertanya, kenapa kok selalu ada musibah? Kenapa kok selalu ada sesuatu yang buruk terjadi? Atau mungkin ada juga dari kalian yang pengen tahu, apakah ada dunia yang baik-baik aja gitu, dunia yang memang ya hidupnya tuh flat tapi menyenangkan gitu, yang tidak ada musibah sama sekali, tidak ada bencana sama sekali. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada nggak sih sesuatu yang dinamakan dengan dunia seperti itu gitu? Nah, itu dari itu dari kenapa gue pengen ngomongin tentang podcast hari ini. Jadi gini, kita lihat apa sih yang terjadi ke belakang kemarin. Contoh, ada yang namanya bencana alam, ada yang namanya kriminalitas melonjak, ada juga yang namanya kondisi politik yang mulai tidak stabil misalkan. Nggak tahu ya, mungkin politik gue nggak terlalu ngikutin itu, cuman mungkin. Nah, dan lain-lain. Itu kan ada beberapa musibah atau sesuatu peristiwa negatif yang menurut gue mungkin dari kalian semua ada yang ngerasa kayak kenapa sih harus terjadi sama gue, kenapa sih harus terjadi terus gitu kan, kasihan gitu ya sama manusia-manusia yang terkena dampaknya gitu kan. Nah, abis itu mungkin kalian juga ada yang melihat kayak misalkan dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, kok semuanya terlihatnya buruk ya, kayak gak ada baik-baiknya aja gitu, kayak semacam dunia ini isinya sesuatu yang buruk terus gitu. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Nah, gue punya satu cerita, gue punya satu pengalaman gue waktu zaman gue SMA, umur 17 tahun. Gue lagi pulang dari sekolah. Dulu, kalau misalkan lu orang Bandung itu punya satu program yang namanya Walk to School, dimana kita selalu jalan ke arah sekolah, jadi gak memakai kendaraan lah istilahnya, supaya gak bikin macet Bandung, supaya gak bikin kayak penuh di jalannya gitu kan, karena banyak yang pakai mobil, banyak satu murid satu mobil gitu kan, atau satu murid satu motor segala macam. Dan waktu itu wali kota gue tuh bikin satu program tentang Walk to School. Nah, gue sama teman gue nih, gue kalau misalkan pulang sekolah, gue suka jalan kaki. Jalan kakinya tuh pokoknya jalan kaki lah. Dulu tuh kalau nggak salah jalan kaki sekitar 1-3 km kalau nggak salah ke arah rumah teman gue. Supaya apa? Supaya kalau misalkan gue mesen Grab di sana itu lebih murah gitu, karena udah lumayan jauh dari sekolah. Nah, waktu dulu itu gue lagi jalan sama teman gue. Kalau misalkan lu orang Bandung, lu coba cari namanya Jalan Anggrek.
Dan itu tuh adalah sebuah jalan yang menurut gue ya itu sangat sepi banget. Bener-bener jalan keluar itu banyak banget. Dan itu tuh sangat banyak jambret atau begal atau copet segala macem lah. Mereka tuh ngumpulnya di sana. Dan waktu itu gue lagi jalan sama temen gue pengen mesen Grab waktu itu karena udah deket sama tujuan gue jalan kaki gitu kan. Dan waktu gue jalan itu tiba-tiba ada motor yang ngedeketin gue. Gue sambil megang HP gitu kan. Tiba-tiba HP gue diambil gitu. Dan itu tuh HP gue baru beli 6 bulan yang lalu. Bener-bener gue baru beli gitu kan. Dan awalnya gue gak mikir kayak itu jambret atau copet gitu, gue gak mikir karena gue gak pernah merasakan hal seperti itu. Tapi waktu itu, pada saat itu gue mikirnya itu teman gue yang jahil. Terus pas udah diambil dia pengen berhenti ketawa-ketawa sama gue gitu misalkan. Karena gue punya temen yang kayak gitu. Temen gue yang dia tuh jahilnya tuh sejahil-jahil kayak gitu tuh, dia naik motor ngambil dompet gue atau HP gue, terus habis itu dia berhenti di depannya seakan-akan dia copet gitu. Nah, tapi yang gue anehin pas dia udah ngambil si HP gue ini, kok dia nggak berhenti gitu, kok dia malah ngebut. Terus motornya juga gue nggak tahu itu motor siapa, nggak kenal maksudnya motornya. Terus mukanya juga ditutupin semua. Jadi itu HP, pada saat itu HP itu lumayan mahal ya, dan diambil. Terus ya udah, gue bingung, kayak hati gue tuh langsung kayak apa ya, mix gitu, emosi, takut, marah sama emosi sama. Emosi, takut, bingung, kaget, segala macam perasaan itu ada dalam satu peristiwa gitu, dalam satu kejadian. Dan pada saat itu juga ketika gue sekaget-kagetnya, di sebelah gue kan teman gue kan, gue nanya ke teman gue, itu siapa, kata gue. Terus temen gue bilang, wah, HP lu diambil Jos, katanya. Lu HP lu dijambret, kata dia. Dari situ gue langsung kayak speechless, gue nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi setelah beberapa menit setelah hal itu terjadi, gue ngerasa kayak kenapa harus gue gitu? Kan banyak orang lain di luar sana, kenapa harus gue yang dijambret? Terus gue juga mikir kayak, salah gue apa? Apa yang gue lakukan di beberapa hari kebelakang supaya gue deserve atau layak untuk mendapatkan peristiwa itu gitu. Terus gue juga mikir, emang ada yang kurang dari diri gue sampai Tuhan memberikan sebuah bencana buat gue? Terus apakah gue punya salah satu kelalaian atau apa yang dimana membuat gue itu diberikan musibah seperti itu gitu? Jadi gue tuh intinya bingung aja. Dan itu kan untungnya si tukang Grabnya tuh udah datang gitu kan. Gue bilang ke si tukang Grabnya, Pak, maaf ya kalau misalkan nanti nggak bisa ngasih rating, soalnya HP saya dijambret. Dan akhirnya di tengah jalan itu gue ngobrol sama si Grabnya loh. Gue nanya ke dia, kenapa ya Pak? Kenapa harus saya gitu? Kenapa kok nggak orang lain? Kenapa kok harus saya yang dapat bencana itu gitu? Dan si Grabnya tuh cuman bilang aja kayak, ya mungkin masnya lalai atau apa gitu. Pokoknya kita ngobrol waktu itu, ngobrol-ngobrol kayak gitu, ngobrolin tentang copet ada di mana aja. Terus memang jalan tersebut, jalan si namanya itu kan Jalan Anggrek. Si Jalan Anggrek itu emang selalu banyak copet di sana dan segala macam. Dan apa ya, gue mikir kayak, mungkin ada yang salah sama gue. Mungkin ada yang salah sama apa ya, gue di masa lalu. Tapi at the same time gue mikir, gue harus balas dendam sama orang ini. Jadi besoknya gue langsung nyari di bukan besoknya, besoknya deng. Gue langsung nyari di OLX. Dan ternyata si orang ini ngejual HP gue di OLX. Itu bener-bener sama. Itu bener-bener sama banget si HP-nya tuh bener-bener sama. Ada si casingnya juga bener-bener sama, mirip. Waktu itu tuh kalau nggak salah namanya Samsung J7 deh kalau nggak salah ya, gue lupa. Itu kan mereknya Samsung kan. Terus si Samsung J7 itu bener-bener sama. Kotaknya juga mirip banget. Bukan kotaknya, apa namanya, casingnya juga mirip banget karena kotaknya nggak diambil dong. Jadi si casingnya mirip banget dan segala macam mirip. Dan si HP-nya tuh udah di reset sama dianya. Dan untungnya pas gue udah pulang setelah gue dijambret itu, gue pulang, gue langsung nge-lock si HP-nya pas di rumah. Gue nggak tahu itu kalau atau enggak, gue nggak tahu. Tapi si orang ini gue tahu dia tuh mau ngejualnya di mana. Gue tahu alamatnya di mana.
Dan gue tahu nama si orang ini siapa gitu. Pokoknya kalau nggak salah namanya Dadan atau siapa gitu, gue nggak tahu. Pokoknya dipanggil si orang ini namanya itu. Dan dia pengen ketemu, kalau misalkan mau ada yang mau beli si HP itu bakal ketemuan di jalan ini gitu lah. Gue nggak bakal sebut namanya. Ada di jalan ini misalnya gitu. Dan di saat itu juga gue langsung ngechat si orangnya, Mas gimana mas kalau misalkan kita ketemuan gitu. Tadinya gue pengen balas kayak semacam revenge lah, gue pengen ngebalas dendam gitu. Gue kayak, karena gue punya beberapa teman gue yang memang dari pihak berwajib gitu ya, dan gue bisa ya at least bisa gue ambil balik itu siapanya. Tapi gue nggak tahu ya, karena di saat 2-3 hari setelah itu gue ngerasa gue nggak punya nggak punya kekuatan lagi untuk balas dendam. Nggak tahu kenapa gue nggak punya rasa lagi untuk balas dendam. Gue udah capek, gue udah nggak punya waktu untuk mikirin hal itu. Dan di saat itu gue pengen beli HP lagi. Gue nggak enak kalau misalnya gue minta ke orang tua gue. Dan di situ gue nggak punya HP selama 6 bulan 8 bulan dan kalau nggak salah setengah tahun lah. Dan di situ gue ngerasa kayak, apa yang harus gue lakukan, dan masa sih gue harus bertanggung jawab sama seseorang yang seseorang yang dia tuh udah ngambil HP gue secara paksa. Masa sih gue harus bertanggung jawab dengan cara kerja lagi gitu. Dan di situ beberapa hari kemudian gue langsung berpikir untuk oke, gue harus nyari uang nih buat beli HP lagi. Akhirnya gue jualan di situ. Itu pertama kali gue jualan. Terus pertama kali gue belajar investasi di situ. Gue belajar investasi supaya uang gue nggak hilang lagi. Terus gue belajar money management. Gue belajar untuk memanage uang. Akhirnya, puji Tuhan, 7 bulan kemudian. Sorry, bukan 7 bulan nih kalau nggak salah. Gue tuh dijamret bulan Juli Agustus. Enggak, 4 bulan kemudian. 4 bulan, 3 bulan kemudian, gue bisa beli HP sendiri loh, tanpa uang orang tua. Dan apa ya, di situ gue ngerasa kayak, wah senang banget nih gue dapet HP. Tapi di situ uang gue habis. Pokoknya uang gue habis untuk buat beli HP lagi, karena gue nggak punya HP dan gue butuh HP gitu ya. Tapi ya udah gitu, gue dapet HP lagi. Tapi gue masih mengingat lagi kejadian waktu gue dijamret. Tapi tau nggak apa yang gue rasain waktu itu? Gue belajar sesuatu. Gue belajar ketika gue mendapat musibah, sesuatu hal positif datang ke gue. Kalau misalkan gue nggak dijamret, gue mikir kalau misalkan gue nggak dijamret, gue nggak bakal bisa nyari uang sendiri kayak sekarang. Gue nggak bakal bisa belajar untuk berinvestasi kayak zaman waktu setelah gue dijamret. Gue nggak bakal bisa belajar tentang memanage uang dengan baik supaya uangnya nggak cepat habis gitu. Dan apa ya, gue juga nggak bakal belajar kayak gue nggak bakal belajar kayak gue harus bisa ngatur uang, mengelola uang dengan baik supaya nggak hedon banget, nggak konsumerisme banget gitu. Dan semua hal yang mengajarkan gue itu adalah si penjamret ini gitu. Nah, abis itu gue pun belajar untuk memaafkan gitu, tau gak sih? Kayak gue belajar untuk memaafkan, gue belajar untuk tidak terusan memiliki rasa balas dendam atau revenge gitu ya. Dan menurut gue itulah ketika ada sesuatu hal yang dinamakan blessing in disguise, yang dimana sesuatu yang menurut lu buruk, sesuatu yang menurut lu tidak baik, tapi ternyata dia memiliki sesuatu berkat buat lu, sesuatu yang memang lu nggak pikirin gitu. Dan ketika dulu gue zaman itu gue masih emosi banget, tapi sekarang gue udah ngerasa beda loh. Gue udah ngerasa gue sangat berterima kasih sama si jamret itu, karena dengan dia menjamret gue mulai belajar untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Karena apa? Karena ya kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, gue udah siap gitu. Terus gue tidak bakal mainin HP di jalan lagi, gue nggak bakal mainin ngecek uang di jalan lagi, dan segala macam lah. Gue belajar banyak banget hal dari sana gitu. Nah, ini yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Di setiap hal yang terjadi di dunia ini pun selalu ada hal positif di balik hal negatif. Let's say kayak misalkan COVID-19 kemarin, pandemi. Ketika lo melihat sisi negatif, sebenarnya ada sisi positifnya, di mana lo itu belajar untuk selalu menjadi orang yang bersih, untuk belajar menjadi seseorang yang peduli sama sesama,
untuk selalu siap atas segala keadaan yang bakal terjadi di masa depan dan segala macamnya gitu. Even sesuatu yang dinamakan bencana alam kayak kemarin. Sekarang kan lagi banyak bencana alam gitu kan. Lu diajarkan untuk apa? Lu diajarkan untuk selalu waspada tentang bencana alam. Lu diajarkan untuk selalu membantu orang lain. Lu diajarkan untuk lu diajarkan untuk menabung juga supaya kalau misalkan ada bencana seperti lu siap gitu. Lu juga diajarkan untuk selalu berdoa sama Tuhan supaya supaya lu itu bisa lebih istilahnya apa ya, kayak meskipun ada bencana seperti ini pun lu bisa selalu melihat sisi positifnya gitu. Karena sorry ya, gue bukan orang yang negatif sih. Karena kalau misalkan gue mendapatkan bencana seperti itu, gue bukan orang yang berpikir kayak, wah ini kayaknya bakal akhir zaman atau segala macam. Enggak. Apa yang gue bakal pikirkan adalah ya gue ambil positifnya, kayak misalkan, oh Tuhan tuh ngasih pelajaran ke gue supaya gue tuh mungkin lebih berhati-hati lagi. Atau kalau misalkan gue kena bencana alam, Tuhan tuh ngasih petunjuk ke gue kalau misalkan gue harus lebih rajin berdoa, atau gue harus lebih bisa membantu sesama, atau gue bisa lebih aware dengan keadaan ke sekitar dan tahu bagaimana caranya menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain ketika bencana alam itu datang dan segala macam, ya nggak sih? Lu juga bakal diajarin untuk selalu membantu dan mendonasikan uang yang lu punya untuk mereka yang membutuhkan gitu loh. Dan same thing happen, hal yang sama terjadi untuk mereka juga yang menurut gue mereka adalah seorang penjahat gitu. Maksudnya penjahat itu kayak misalkan kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya, kayak misalkan ada penjambret, ada orang yang dia tuh nyuri gitu ya. Memang di sisi negatifnya mereka tuh salah ngambil sesuatu yang sebenarnya itu hak orang. Tapi di sisi positifnya, di sisi lain, bukan positif ya, tapi di sisi lainnya mereka itu mungkin mencuri itu bukan buat foya-foya doang. Ada loh orang yang mencuri emang karena dia tuh nggak bisa membiayai keluarganya gitu. Memang salah, tapi maksud gue di situ tuh ada sisi lain yang sebenarnya menurut lo itu negatif, tapi menurut mereka itu positif gitu, ngerti nggak? Jadi contoh lagi, misalkan ada orang yang jangan menipu deh, misalkan ada orang yang anak kecil ada yang dia tuh nyolong permen di warung misalkan, terus ada yang juga nyolong uang di warung, akhirnya digebukin sama warga misalkan. Menurut warga itu negatif, tapi menurut si anak kecilnya itu positif. Kenapa? Karena dia nggak mungkin di belakangnya dia nggak pernah dikasih sama orang tuanya, dia nggak pernah dapat perhatian dari orang tuanya. Bukan positif, bukan serta-merta positif itu hal yang harus dilakukan ya, bukan. Tapi maksud gue, menurut dia itu hal yang harus dia lakukan gitu. Meskipun itu salah ya, tapi menurut dia itu hal yang harus dilakukan supaya apa? Supaya dia tuh mendapatkan dapat merasakan hal yang dia tuh pengen rasakan selama ini gitu. Ya sama terjadi kayak misalkan orang-orang yang mereka tuh butuh tidak punya kondisi finansial yang bagus, dan akhirnya mereka pakai jalan keluar yang buruk, dengan cara mencuri, menjambret dan segala macam gitu. Dan disitulah gue merasa kayak, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan lu udah kepepet. Ada dua hal yang bakal lu lakukan sebagai seorang manusia gitu ya. Yang pertama, survive dengan cara yang halal, atau survive dengan cara yang haram gitu. Dan manusia itu menurut gue tidak semua bisa survive dengan cara yang halal, karena tidak semua mentalnya kuat. Ada juga orang-orang yang survive dengan cara yang haram gitu. Tapi ini beda cerita kalau misalkan untuk koruptor-koruptor di atas sana ya. Menurut gue ini beda cerita. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya punya privilege gitu. Mereka punya privilege yang tinggi, dan mereka memanfaatkan privilege tinggi itu untuk sesuatu yang buruk gitu. Sama kayak misalkan lu punya IQ berapa, IQ 160 misalkan, lu pinter banget orangnya, tapi lu pakai untuk sesuatu yang buruk gitu. Nah, jadi menurut gue selalulah lihat dari dua perspektif yang berbeda. Karena gue selalu melihat dua perspektif yang berbeda, meskipun menurut gue itu buruk, menurut dia belum buruk gitu. Menurut dia belum tentu buruk gitu. Nah, habis itu menurut gue ya, dunia yang sekarang lo tinggalin itu sangat amat adil sih. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada yang positif negatif. Contoh lah kayak misalkan
pembunuh deh, jangan jauh deh lah, kayak misalkan ada orang yang membunuh orang gitu, negatifnya adalah dia membunuh gitu. Tapi mungkin di sisi positifnya adalah apa? Sisi positifnya adalah lu dapat pelajaran gitu. Jangan terlalu percaya sama orang stranger misalkan. Lu jangan terlalu percaya sama orang lain, karena belum tentu dia tuh sehat mentalnya, dan dia belum tentu nggak bakal ngebunuh lu gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi selalu ada sisi negatifnya untuk untuk dihindari, tapi ada juga sisi positifnya untuk dipelajari. Menurut gue seperti itu. Dunia ini sangat adil menurut gue. Jadi setiap hal ada sisi baik dan buruknya gitu. Nah, itu aja untuk hari ini, podcast hari ini. Kalau misalkan ada salah opini gue, minta maaf. Mungkin lo bisa membenarkan apa yang harus gue kasih tahu ke kalian. Dan sampai jumpa lagi di segukan gue. Dan sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.